Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kepada Bapak Orin Aulia Rahman dan Bapak Teguh Saputra. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami berlima dalam memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Organisasional Komunikasi MKT 224 SP. Semoga Bapak Orin dan Bapak Teguh dan kita semua di sini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sebelum kita memulai wawancara, kami persilakan kepada Bapak Orin untuk memberikan materinya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orin Aulia. Saya di sini ingin berbagi cerita sedikit akan pengalaman saya dengan memimpin tim saya. Saya kebetulan 9 tahun di dunia jasa pengamanan, 7 tahun menjadi direktur pengembangan bisnis, dan 2 tahun terakhir sebagai komisaris. Di situ pengalaman saya memimpin tim yang variasinya sangat bagus sih menurut saya ya, karena kebanyakan rata-rata yang kerja di kantor kami itu startnya dari satpam. Jadi ada yang kita tarik ke ke kantor, terus habis itu kuliah lagi gitu kan. Ada lagi yang ke kantor kita melihat jiwa kedisiplinannya dan jiwa kepemimpinannya bagus gitu. Ini salah satunya juga Pak Teguh yang berangkatnya juga dari bawah sekali gitu ya. Habis itu kita tarik ke kantor memimpin departemen logistik. Sebelum menjadi satpam pun juga Pak Teguh juga melakukan pelatihannya dipimpin oleh marinir dan polisi selama sebulan. Jadinya jiwa kepemimpinannya pun juga sangat-sangat bagus menurut saya ya gitu ya. Terus juga kelah kesuhnya untuk memimpin, yang pertama adalah bertanggung jawab, komunikasi harus lancar gitu ya. Kita harus bisa membedakan di mana kita ngomong sebagai kawan dan ngomong sebagai pimpinan, itu juga harus jelas. Memperlihatkan contoh, memperlihatkan jiwa kesatria kalau misalnya di dunia security. Tidak boleh juga cepat emosi, cepat marah gitu ya. Kita kadang-kadang kan bawaan juga apa yang harus dilakukan. Kita harus bebannya ya benar clear gitu. Ini nggak jelas nggak? Sudah jelas, Sir, untuk materi yang disampaikan. Nah, kita udah mengerti nih kayak beberapa hal tentang background perusahaan Sir Orin, ataupun itu bagaimana cara kepemimpinan Sir Orin. Nah, kebetulan di sini kan kita mengangkat tema itu yaitu menganalisa kayak gimana dan tipe kepemimpinan seperti apa yang Sir Orin lakukan di sebuah perusahaan. Tadi juga sebagian kan udah dijawab di penyampaian materi tersebut. Nah, di sini ada sesi wawancara yang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai gaya kepemimpinan Sir Orin kepada perusahaan dan juga bagaimana caranya Sir Orin membranding perusahaannya. Tentunya perusahaan Sir Orin bukan ujuk-ujuk langsung sukses kan ya. Tentunya merintis dari awal terus sampai sesukses ini. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Sir Orin, pemimpin yang baik itu seperti apa ya? Pemimpin yang baik seperti apa? Oke, saya selalu melihat role model saya kan papa saya gitu ya. Papa saya selalu kalau kerja itu tuh nggak kenal waktu, nggak ada istilahnya, nggak ada gray area gitu ya, hanya A dan B.
jiwa kepemimpinannya juga sangat-sangat bagus. Beliau 30 tahun di dunia politik gitu ya, terus juga sempat menjadi ketua KNPI. Kalau kalian tahu, KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jiwa kepemimpinannya tegak dan berjiwa kesatria gitu ya. Jika kita benar ya kita percaya bahwa kita itu benar, karena saya memimpin itu startnya harus dari tim yang kecil gitu ya, which is sebagai suami dan sebagai seorang contoh-contoh yang baik untuk anak kita dan istri kita. Jika kita berhasil di situ, insya Allah istilahnya naik ke step yang berikutnya lagi, pelan-pelan yang kita dapat struktur fondasi dari lingkungan kecil itu bisa diaplikasikan di environment yang lebih besar. Jadi saya selalu diajarkan oleh papa saya adalah kerja keras, kerjanya juga harus jujur gitu ya, terus ikhlas. Kalau kita berpegang teguh kepada beberapa kata itu, insya Allah yang di bawah juga melihat bahwa kita tenang dan kita yakin akan melewati cobaan-cobaan. Insya Allah sih bisa lah kalau misalnya ada beberapa kerikil di perjalanan yang mesti kita lalui. Wah, terima kasih atas jawabannya, Sir Orin. Berarti Sir Orin awalnya menata perusahaan ini emang berdasarkan role modelnya itu Papa Sir Orin sendiri ya? Iya, selalu. Oke, berarti bisa dibilang... Boleh saya koreksi, itu sebenarnya bukan perusahaan saya iya. Namanya berkarir secara profesional. Jadi sebelum saya bergabung di PT Recon Security ini, saya kerja di perbankan Citibank gitu ya, dan saya di-hire oleh pimpinan saya atau atasan saya juga untuk lebih mengembangkan atau mengekspansi. Jadi saya disuruh memimpin departemen pengembangan bisnis. Di dalam situ ada komersial, ada marketing, ada IT juga. Oh, begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Orin. Berarti berdasarkan dari pengalaman Pak Orin sendiri, kita bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya untuk tips sukses untuk menata sebuah perusahaan itu berdasarkan dari diri sendiri dulu ya, Pak Orin ya? Betul. Ya, terutama apalagi dengan dukungan keluarga, itu sangat berpengaruh ya untuk kehidupan ke depannya. Oh, sangat banget, sangat berpengaruh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Orin. Sebuah perusahaan kan pasti pernah nih mengalami perubahan. Salah satunya, apalagi seperti yang kita ketahui sekarang, efek pandemi COVID-19 kan. Tentunya ada beberapa aspek perusahaan yang kena, salah satunya mungkin perusahaan yang dipimpin oleh Pak Orin. Nah, kita boleh tahu nggak sih gimana caranya perusahaan Bapak menghadapi situasi seperti saat ini? Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi digital itu sangat pesat ya. Apakah ada beberapa teknologi yang digunakan untuk nge-solve problem yang terjadi saat ini? Oke, ini ada dua pertanyaan nih. Pertama, efeknya corona menurut saya, terus yang kedua efek dari kemajuan teknologi. Jadi untuk sekarang rata-rata perusahaan-perusahaan menurut saya ya di mana saja kecuali makanan juga beberapa yang sektornya yang sektor kecil gitu ya, itu juga kena dampaknya gitu. Nah, kalau pertanyaannya kalian itu bagaimana caranya untuk tetap BAU, business as usual gitu ya.
ya kita selalu melihat dari kemampuan perusahaan dari sisi financialnya. Nah, kita juga harus memperlihatkan keterbukaan kemampuan perusahaan kita kepada jadi kita tidak menutup-nutupi gitu. Jadi salah satu yang terkena imbasnya itu pasti di dunia jasa pengamanan, karena contohnya begini, let's say salah satu klien kita itu adalah kan Sheraton Gandaria City kan, hotel. Nah, dengan PPKM ini dari tahun lalu pun juga kena imbasnya gitu. Jadi karena yang datang itu mengecil, kalian juga tahu pasti dong hukum ekonomi, jika pemasukan hotel itu mengecil, of course budget yang bisa dialokasikan untuk semuanya, salah satunya itu untuk jasa pengamanan juga mengecil. Nah, ya mereka juga transparansi dengan kita. Mereka bilang mereka tidak ada budgetnya gitu. Ya akhirnya kita tarik semua security kami, personil kami, dengan berat hati juga rata-rata 70%, 80% juga kita rumahkan. Bukan dari klien, bukan dari perusahaan kita sendiri, which is ini adalah sesuatu pandemik yang seumur hidup saya juga saya baru merasakan apa aja yang bisa kita bantu untuk sebisa kita. Habis itu untuk melakukan dengan handphone aja kita bisa. Dan itu kalau misalnya tidak dipakai, kita akan kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Ngebantu itu ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Sir Orin atas beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Nah, kebetulan di sini kan ada Pak Teguh ya, salah satu karyawan dari perusahaan Rekan Security. Untuk Pak Teguh boleh kita persilakan, dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan juga mengenai organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Halo, selamat siang Pak Teguh. Harus disambi sama kerjaan. Iya. Iya, bagaimana Mbak? Ganggu waktunya. Iya, silakan. Jadi gini, tadi kan kita udah nih beberapa materi dari yang Pak Orin sampaikan, terutama di perusahaan Rekan Security. Nah, kita boleh tahu nggak Bapak itu join ke Rekan Security udah berapa lama? Dan menurut Bapak sendiri, kondisi di dalam perusahaan itu seperti apa ya? Maksudnya kondisi dalam artian kayak lingkungannya, atau teman-temannya gimana, dan juga organisasi di dalam perusahaan tersebut bagaimana? Oke, sebelumnya saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di Recon sejak tahun 2005 hingga sekarang. Itu 2005 sampai dengan tahun 2011 saya menjadi anggota security yang berpertempatan di berbagai macam proyek dari perbankan, industri, perumahan, dan pabrik atau pergudangan. Nah, 2011 saya lihat di situ saya ditawarkan untuk jabatan baru sebagai Danru. Saya lihat di situ prospeknya bagus. Ya, saya ditawarkan, saya ambil. Dari 2011 itu sampai 2013 saya jadi pimpinan di sebuah unit di komplek pergudangan sampai dengan 2016, dan sampai 2016 saya ditarik untuk menjadi staf perusahaan di bagian logistik hingga sekarang. Tapi dengan catatan saya ditawarkan untuk sekolah lagi kalau mau jadi staf. Ya, kebetulan saya lihat dari pagi sampai sore saya bekerja, terus dari sore saya bisa ambil kuliah, sampai malam saya ambil kuliah malam, dan sampai sekarang. Dan di perusahaan ini kalau saya lihat dari lingkungannya baik, bagus, dan
yang terpenting bagi saya adalah jenjang karirnya ada. Nggak peduli walaupun saya lulusan SMA atau apa, saya lihat mereka lihat kinerja kita bagus, terus ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk bekerja. Jadi mereka berani ngambil keputusan untuk mengangkat saya, dan alhamdulillah juga saya bisa menjaga tanggung jawab dari mereka, gitu Mbak. Wow, keren banget berarti ya perusahaan ini. Berarti salah satu perusahaan yang memang kinerja para pekerjanya menjadi tolak ukur sebuah value dari karyawannya gitu ya, Pak Orin ya? Iya betul Mbak. Yang saya suka dari perusahaan ini, mereka berpikir kalau kenapa saya nggak ngambil dari anggota yang sudah mengenal situasi di lapangan dan sudah mengenal seluk-beluk dari perusahaan ini. Kenapa harus ngambil dari orang luar gitu, yang belum mengenal sama sekali dengan perusahaan ini dan seluk-beluk yang ada di lapangan begitu. Wow, keren. Buat teman-teman yang lain boleh nih kita berikan aplaus buat perusahaan ini. Jadi kita tahu nih untuk memimpin sebuah perusahaan bukan hanya dibutuhkan gelar saja ya, tapi memang membutuhkan karyawan yang memiliki value yang bisa ditingkatkan lagi kemampuannya. Iya betul. Intinya ada kemauan dari karyawan, kemauan untuk belajar, untuk bekerja lebih baik. Alhamdulillah perusahaan melihat itu dengan baik. Jadi ya hingga sekarang ini saya bekerja di perusahaan itu. Oke, terima kasih Pak infonya. Oh ya, dan juga ini masih ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Teguh, yaitu boleh. Selama Bapak berkarir di perusahaan ini, apakah ada sebuah konflik yang Bapak alami sesama karyawan? Dan untuk mengatasi konflik tersebut, bagaimana tindakan dari atasan, dari pemimpin mengenai konflik tersebut? Kalau untuk konflik selama ini pasti ada di semua perusahaan, jangankan di perusahaan rumah tangga atau dimanapun juga pasti ada. Cuman kan dari pimpinan sendiri bagaimana cara menyelesaikannya itu tergantung pimpinan, tergantung dari konfliknya. Kalau yang saya lihat selalu ada konflik, alhamdulillah bukan cuma kelas manajer yang turun, tapi kelas direksi sampai CEO pun turun pasti untuk menengahkan konflik tersebut. Itu yang saya bangga. Wow, keren banget ya. Jarang loh Pak ada perusahaan yang memang apabila ada konflik di karyawan bahkan sampai CEO, direksi itu turun, itu jarang banget, dan emang harus diberi aplaus di perusahaan Recon Security. Iya. Nah, berdasarkan jawaban dari Bapak Teguh tadi, terima kasih kita mendapatkan banyak informasi mengenai perusahaan ini, dan juga untuk Pak Orin, karena kita udah berada di akhir sesi. Nah, kita boleh nih Pak minta pesan-pesan untuk anak-anak muda biar semangat, apalagi bentar lagi kita kan mau magang nih Pak di sebuah perusahaan. Apakah ada tips and tricks gimana caranya kayak mahasiswa baru beradaptasi di sebuah perusahaan? Menurut saya sih kalau untuk contoh yang baik itu adalah menurut saya lebih bagus dari itu, karena begini, jiwa pekerja keras dan berjuang itu menurut saya bisa dilihat dari beliau. Jadi yang startnya benar-benar dari bawah sampai bisa ditarik ke atas penuh perjuangan dan penuh kerja keras. Itu menurut saya. Jadi menurut saya biar Bu aja yang mengasih semangat sepatah kata dua patah kata gitu ya, karena nggak gampang loh start dari bawah sampai sekarang bisa sampai segini gitu untuk Pak Teguhnya sendiri gitu. Menurut saya lebih
lebih baik kalian dengar dari beliau daripada saya. Silakan Pak Teguh. Waduh, siap. Jadi saya ini yang ngasih. Jadi begini Mbak, pesan saya jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dengan belajar kita pasti akan bisa. Berusaha untuk menjadi manusia yang terlatih. Jangan pernah menjadi manusia yang terbaik. Karena yang terbaik belum tentu terlatih, tapi terlatih sudah pasti yang terbaik. Wow. Boleh nih. Kata-katanya udah kayak Mario Teguh ya. Emang namanya Pak Teguh ya? Iya. Jangan-jangan Pak Teguh ada hubungan darah nih dengan Pak Mario Teguh. Alhamdulillah bukan. Baik, berarti emang untuk anak-anak muda sekarang emang harus ditingkatin lagi ya Pak, latihan dan semangatnya ya? Iya, betul. Baik, terima kasih waktunya Pak Teguh dan juga Pak Orin atas wawancara singkat ini, namun singkat dalam artian membawa segudang materi ya, segudang manfaat untuk kita semua nih. Alhamdulillah. Oke, dipersilakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Orin dan Bapak Teguh telah meluangkan waktu untuk kami semua. Sama-sama. Sekali lagi juga mengucapkan terima kasih atas saran dan pesannya dari Bapak Teguh. Semoga menjadi manfaat untuk kami semua. Demikian selesai sesi wawancara bersama Bapak Orin dan Bapak Teguh Saputra mengenai PT Romindo Sada Globalindo dan mengenai organisasional perusahaan tersebut. Pada Bapak sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Orin dan juga Pak Teguh. Sama-sama. Sehat selalu ya. Sehat selalu, juga kesehatan dan safe. Insya Allah.